Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, senang sekali kami bisa bertemu, bisa menyapa kembali wajib pajak, bisa menemani kawan pajak dalam acara podcast Bogani Menyapa hari ini. Nah, hari ini kita tentu akan membahas beberapa materi yang tentunya sangat penting dan juga relevan bagi kawan pajak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalan dulu. Nama saya Andi Nurul Iskandar dan saya tentunya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita hari ini, Pak Harmoko. Selamat Pagi. pagi. Baik Pak Moko, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kak Nurul gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Berarti kita sudah sehat, semangat bisa menyampaikan materi dengan baik di podcast kali ini Pak ya. Sebelum masuk ke materi nih Pak Moko, saya ada pantun buat kawan pajak. Tolong dibantu cakepnya Pak ya. Cakepnya. Oke. Ke pasar pagi membeli pepaya, Cakep. tak lupa membeli salak. Artinya Bertemu lagi di podcast Bogani Menyapa, tempatnya belajar pajak tanpa harus ke kantor pajak. Oke kawan pajak, kali ini Pak Moko kita akan membahas apa aja nih Pak? Topik materinya. kita nanti akan membahas tentang aktivasi akun Kortek, permohonan kode otorisasi DJP, sekilas terkait pelaporan SPT tawaran orang pribadi dan pemberitahuan NPPN. Jadi kita ada 4 topik pembahasan yang semuanya sebenarnya saling berkesinambungan Pak ya. Nah yang pertama nih Pak, kita bahas dulu terkait aktivasi akun Kortex. Nah jadi untuk aktivasi akun Kortex ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi aktivasi akun Kortek ini, Mbak Nurul, itu diperlukan oleh semua wajib pajak ya, semua wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan ataupun wajib pajak instansi pemerintah. Dalam hal apa? Dalam hal agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya melalui Kortek. Karena per Januari 2025 itu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sudah melalui Kortek. Nah, aktivasi akun Kortek ini itu sebenarnya adalah proses awal. Ya, proses awal agar wajib pajak dapat mengakses Korteknya harus mempunyai login terlebih dahulu. Nah karena kita ke sistem baru Pak ya, Sistem website baru, baru, jadi kita harus login dulu login ya. dulu melalui registrasi akun Kortek ataupun aktivasi akun Kortek. Nah Pak, kan nggak terasa ya kalau 2 bulan lagi kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan 2025. Kurang dari 2 bulan, November, Desember. Nah apa aja yang perlu disiapkan kawan pajak nih Pak untuk bisa aktivasi akun Kortex? Nah, untuk bisa aktivasi akun Kortek Mbak Nurul, itu yang perlu disiapkan apa? Yang perlu disiapkan adalah NPWP ataupun kalau orang pribadi sekarang kan NIK sudah jadi NPWP ya. NIK-nya wajib pajak tersebut harus terregistrasi di database DJP. Kemudian berikutnya harus ada alamat email aktif. Alamat email aktif, berikutnya nomor telepon. Nah, cuma 3 itu Pak ya? Cuma 3 yang perlu disiapkan. Sangat simpel sebenarnya, jadi cuma NIK ini atau NPWP, nomor HP dan alamat email aktif. Nah langsung aja nih Pak, kalau kita sudah punya 3 itu, terus langkah-langkahnya buat bisa mengaktifkan akun Kortex itu gimana? Nah, jadi kawan pajak apabila sudah memastikan NIK-nya sudah tervalidasi di sistem database kita, terus ada alamat email sama nomor telepon yang aktif. Ini ada beberapa ketentuan nih Mbak Nurul. Jadi untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah mengakses DJP online, ya sudah pernah mengakses DJP online sebelum 1 Januari 2025. Nanti pada saat bagaimana caranya untuk punya login di Korteknya, wajib pajak tersebut tinggal buka laman Kortek djp.pajak.go.id. Jangan sampai salah kawan pajak ya untuk mengakses alamatnya, yaitu Kortek djp.pajak.go.id. Karena banyak website penipuan juga Pak yang mengatasnamakan Kortex DJP ini. Nah, setelah kita mengakses, nanti di situ ada tampilan lupa kata sandi. Ya, silakan kawan pajak klik lupa kata sandi, kemudian nanti diminta ID penggunanya. ID penggunanya silakan kawan pajak inputkan NIK. Ya.
Untuk wajib pajak orang pribadi inputkan NIK-nya. Untuk wajib pajak badan silakan inputkan NPWP 15 digit tambahin 0 di depannya. Dan jadi 16 digit ya. Jadi 16 digit. Nah, setelah diinputkan ID penggunanya, nanti ada pilihan, Mbak Nurul, ada pilihan linknya untuk membuat passwordnya itu di mana, mau dikirimkan melalui email atau mau dikirimkan melalui SMS. Nah, kalau melalui SMS harus ada pulsa SMS-nya. Nah, nanti silakan kawan pajak klik pilih salah satu, misalnya kita pilih email. Ya, nanti akan muncul data alamat emailnya. Yang bintang-bintang. Yang bintang-bintang itu. Jangan lupa kawan pajak untuk menuliskan kembali, ya, dituliskan kembali alamat emailnya, kemudian masukkan captcha-nya, masukkan pernyataan, klik simpan, nanti akan terkirim ke alamat email yang ada di database kita. Nah, kadang Mbak Nurul ada alamat emailnya gimana kalau misalnya tidak diketahui, atau beda, ataupun tidak bisa diakses. Oh, itu alamat email yang lama, sekarang nggak bisa diakses. Silakan kawan pajak datang ke KPP kalau untuk hal ini, untuk merubah nomor telepon ataupun alamat email yang aktif sekarang yang bisa diakses oleh wajib pajak. Nah, setelah dapat linknya, pastikan link yang diterima adalah kalau melalui email, pastikan domainnya dari pajak.go.id. Linknya kita klik, kita buat password, ya, kita buat password, buat kata sandi. Ada ketentuannya, Mbak Nurul. Ya, apa aja tuh Pak ketentuannya? Jadi kalau dulu di DJP online kita kata sandinya kan minimal 6 digit, ya. Kalau di Kortek berbeda dengan DJP online kawan pajak, jadi passwordnya minimal 8 digit, ya, minimal 8 digit. Itu nanti ada minimal ada huruf besarnya, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter. Jadi kalau yang DJP online kemarin boleh 6 digit dan boleh angka semua Pak ya, atau boleh huruf kecil semua. Nah, kalau di konteks ini untuk lebih meningkatkan keamanan data wajib pajak, jadi memang diperketat ya Pak. Betul. Untuk pembuatan kata sandinya. Nah, itu satu tadi, kalau sudah punya akun Kortek, sudah pernah mengakses akun Kortek sebelum 1 Januari 2025. Nah, gimana kalau misalnya belum pernah akses DJP online sebelumnya? Misal baru buat NPWP di tahun ini Pak, jadi baru mau lapor di tahun depan. Nah, itu gimana? Atau sebelumnya sudah punya NPWP tapi belum pernah akses DJP online. Nah, itu lewatnya melalui aktivasi akun Kortek. Jadi setelah buka alamat Kortek djp.pajak.go.id, nanti di situ ada menu aktivasi akun Kortek, ya, aktivasi akun Kortek. Nah, silakan diklik aktivasi akun Korteknya. Nanti ada pilihan apakah Anda nicknya sudah terdaftar MWP, silakan contreng, inputkan nicknya. Setelah diinputkan nicknya, nanti gulirkan ke bawah, geser ke bawah, kawan pajak nanti diminta untuk input alamat email dan nomor handphone. Nah, apabila kawan pajak dituliskan alamat emailnya udah tercontreng, ya kadang kan pilihannya kalau ditulis alamat email ada dua kemungkinan, tercontreng hijau, ya, ataupun silang, tanda silang. Berarti kalau tertanda silang, alamat emailnya tidak sesuai. Kemudian nomor telepon juga harus diinputkan. Nah, sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya pada saat aktivasi akun ternyata kok alamat email sama nomor teleponnya kok tidak belum tercontreng hijau, ya, X merah, itu berarti nanti kawan pajak harus datang ke KPP untuk mengupdate perubahan alamat email dan nomor teleponnya. Ya. Kalau misal udah centang hijau dua-duanya, udah centang hijau dua-duanya, kemudian ada validasi foto, ya, validasi foto. Diharapkan pada saat foto tidak menggunakan kacamata atau masker agar datanya tervalidasi dengan data yang ada di Dispenduk Capil. Kalau sudah tervalidasi, klik pernyataan, klik simpan. Nah, setelah klik pernyataan, klik simpan, nanti akan dapat password. Ya, akan dapat password yang dikirimkan ke email yang tadi tertera di atas tadi, ya. Setelah dapat password, cuman passwordnya itu yang dari kita, ya, gabungan, dan biasanya kombinasinya susah diingat, ya, seperti itu. Nah, jadi tadi dua ya kawan pajak. Kalau sebelumnya sudah pernah akses DJP online dan kalau belum pernah, Pak, ya.
Kalau kita sudah pernah akses DJP online, tinggal klik lupa kata sandi dan nanti kita akan generate atau ubah kata sandi baru di email Pak ya. Tapi kalau kita baru pertama kali akses Cortex, berarti kita aktivasi akun dan nanti passwordnya otomatis masuk ya di Otomatis email masuk kita. di email. Nah terus nih Pak, kalau yang seperti Pak Moko tadi bilang, untuk yang pertama kali akses kan kita dapat password dari DJP. Nah itu bisa diubah nggak sih Pak passwordnya ke yang lebih mudah gitu? Nah, memang disarankan untuk diubah ya Mbak Nurul. Karena apa? Karena tadi password yang tadi itu password untuk pertama kali login. Nah, biasanya pada saat login pertama kali nanti muncul diminta untuk merubah kata sandinya atau merubah passwordnya. Silakan kawan pajak semua untuk mengupdate passwordnya dengan ketentuan tadi ya, 8 digit minimal, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter, dan pastinya yang mudah diingat oleh kawan pajak ya. Nah kalau kawan pajak sudah berhasil masuk nih dua-dua, terus di kemudian hari ternyata lupa kata sandi. Lupa kata sandi lagi, sepanjang alamat emailnya aktif, nomor teleponnya aktif nggak berubah, silakan kawan pajak akses Cortex djp.pajak.go.id. Nanti di situ ada menu ya, lupa kata sandi, silakan diklik dan inputkan data-datanya tadi seperti pada awal akses apabila wajib pajak sudah pernah mengakses DJP online di awal. Oke. Berarti Pak kalau kita buka website cortexdjp.pajak.go.id, masukkan ID pengguna, nick dan kata sandi yang tadi sudah diatur, Betul. terus masukkan captcha dan login, itu berarti sudah selesai Pak ya, Sudah selesai proses akun. aktivasi akunnya atau membuat akun di Cortex-nya kawan Cukup pajak. mudah sebenarnya Pak ya. Sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Jadi sepanjang data email dan nomor teleponnya sudah sesuai, sangat mudah sekali. Berarti kendalanya hanya satu ya kawan pajak, kalau misalnya ternyata beda alamat email dan nomor HP-nya, Betul. maka silahkan ke kantor pajak untuk pembaruan data. Betul. Nah setelah itu nih Pak, Ke kantor pajaknya nggak perlu ke kantor pajak yang terdaftar ya. Oh, Kawan iya. pajak bisa di mana saja. Ya. misal wajib pajak Kota Baru lagi liburan ke Manado, Betul. terus tiba-tiba inget, oh saya mau lapor SPT, Ah. boleh ke kantor pajak Manado Pak ya. Betul. Nah tadi kan kita sudah selesai untuk aktivasi akun, selanjutnya yang penerbitan KODJP nih Pak. Ya, jadi kawan pajak setelah punya akun Cortex-nya, jangan lupa untuk segera mengajukan permohonan kode otorisasi DJP. Apa sih kode otorisasi DJP itu? Jadi kode otorisasi DJP itu sebagai pengganti tanda tangan manual, ya, tanda tangan elektronik. Ya, jadi apabila wajib pajak ingin melaksanakan hak dan kewajibannya, misalnya membuat SPT ataupun misalnya membuat bukti potong, ya, kalau misalnya faktur pajak apabila sebagai pengusaha kena pajak itu harus memiliki kode otorisasi terlebih dahulu, ya, kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Berarti untuk kode otorisasi ini sebenarnya sama Pak ya, namanya dengan sertifikat elektronik, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Betul. Pokoknya semua pengganti tanda tangan atas SPT elektronik kawan pajak itu pakainya KODJP ya Pak ya. KODJP bisa menggunakan KODJP, kode otorisasi DJP. Nah untuk pembuatan atau penerbitan KODJP ini di menunya bagian mana tuh Pak? Nah, Kita login. untuk mengajukan permohonan kode otorisasi DJP, kita login di Cortex djp.pajak.go.id. Setelah kita login, kita ke menu portal saya. Portal saya yang paling kiri itu Yang Pak ya. paling kiri atas ada menu portal saya, silakan diklik. Habis itu nanti silakan pilih permintaan kode otorisasi DJP. Setelah diklik permintaan kode otorisasi DJP, nanti akan muncul datanya, ya, datanya muncul. Terus kita tinggal inputkan, pilih ada pilihan isian jenis sertifikat digitalnya. Kita pilih yang kode otorisasi DJP. Setelah kita pilih kode otorisasi DJP, kita inputkan password kata sandi. Ya, kata sandinya ketentuannya sama seperti password di aktivasi akun Cortex, ya, minimal 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter. Ya. Wajib pajak mau disamakan dengan passwordnya silakan, berbeda silakan. Yang penting wajib pajak mengingat password atau passphrase tersebut. Yang mana-mana yang memudahkan wajib pajak. Betul. Ya, setelah diinputkan, konfirmasi passwordnya, kemudian contreng pernyataan, klik simpan. Setelah itu sudah selesai Pak berarti. Nah, kalau setelah itu belum ya, karena Nah, itu kita masih masuk kemana lagi, Pak?
bersifat permohonan, ya masih permohonan. Nah, untuk bisa menjadi valid dan bisa digunakan, silakan kawan pajak ke portal saya, kemudian masih menu yang sama ke portal saya, kemudian pilih profil, ya, pilih profil, terus kemudian pilih yang nomor identifikasi eksternal. Nah, dipilih nomor identifikasi eksternal. Habis itu nanti pilih gulirkan ke kanan, ada yang namanya sertifikat digital, kita klik, geser ke kanan, gulirkan ke kanan, nanti statusnya masih invalid. Kalau statusnya masih invalid belum bisa digunakan untuk tanda tangan, ya. Nah, nanti geser ke kanan, gulirkan ke kanan, kita klik periksa, ya, aksinya kita klik periksa, habis itu kita klik menghasilkan. Nah, pada saat kita klik menghasilkan, nanti kita geser lagi ke kiri, statusnya yang tadinya itu invalid berubah menjadi valid. Nah, apabila statusnya sudah valid, nanti kawan pajak bisa menggunakan untuk tanda tangan, ya, tanda tangan secara elektronik. Berarti untuk permohonan kode otorisasi dan juga untuk validasinya ini mandiri oleh wajib pajak sendiri. Mandiri oleh wajib pajak sendiri. Nah, kalau misalnya kan tadi kita sudah berhasil aktivasi akun, sudah bisa login, kemudian kita juga sudah punya kode otorisasi atau tanda tangan elektronik, Pak. Nah, berarti kita sudah siap lapor SPT tahunan 2025, Pak, ya? Iya. Nah, jadi nanti kawan pajak sudah bisa nanti lapor untuk SPT tahunan tahun pajak 2025. Nah, untuk menu SPT tahunan itu di bagian mana, Pak? Nah, nanti di kortek, ya. Jadi kawan pajak nanti setelah login, nanti di menu sebelah kanannya itu ada menu portal saya, ada menu e-bupot, e-faktur, SPT. Nah, di menu SPT itu kawan pajak bisa klik SPT, kemudian pilih yang surat pemberitahuan. Nah, nanti diisikan data-datanya, ya, diisikan data-datanya. Klik surat pemberitahuan, nanti di situ akan muncul pilihan, ya, pilihan, muncul pilihan. Di situ ada submenu konsep, ya, SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, SPT tidak valid. Ya, silakan pilih yang konsep. Buat konsep dulu. Ya, konsep SPT, terus habis itu nanti muncul buat konsep SPT. Jangan kawan pajak klik buat konsep SPT. Setelah klik buat konsep SPT, silakan pilih ya, jenis SPT-nya apa ini. Misalnya SPT orang pribadi, kita pilih SPT orang pribadi. Nah, setelah pilih SPT orang pribadi, nanti muncul klik lanjut, nanti akan muncul pilihan lagi, ini SPT apa, SPT tahunan apa SPT bagian tahun pajak. Pilih yang SPT tahunan, kemudian pilih untuk tahun pajak berapa. Nah, pilih tahun pajak Januari sampai Desember 2025, model SPT-nya normal, ya, karena baru pertama kali membuat. Habis itu nanti tidak klik lanjut, ya, klik lanjut nanti akan terbuat konsep SPT. Setelah terbentuk konsep SPT, silakan kawan pajak untuk mengedit, ya, mengedit atau menginput data-data ini. Jadi untuk yang data yang diminta cuma tadi itu, Pak, ya, apakah ini bagian atau untuk tahun pajak, terus masa, dan pilih model SPT. Ya. Sebenarnya berarti beda sama ya waktu DJP online, Pak, ya. DJP online kan ada pertanyaan lanjutan lainnya. Nah, berarti sebenarnya apa yang membedain dari SPT tahunan di DJP online dan yang di konteks, Pak? Baik. Jadi khusus untuk yang SPT tahunan orang pribadi, yang untuk SPT tahunan orang pribadi, kalau sebelumnya di DJP online, ya, di DJP online itu kan ada jenis SPT tahunan 1770 SS, 1770N, 1770 biasa. Nah, nanti di konteks kawan pajak itu jenis SPT tahunan orang pribadi hanya satu, SPT tahunan orang pribadi. Nah, SPT tahunan orang pribadi, terus habis itu yang membedakan lagi adalah nanti di SPT tahunan kawan pajak itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu di bagian induk SPT. Kita malah jawab pertanyaannya dulu. Jadi kita nanti ada induk SPT sama lampiran. Defaultnya itu induk SPT, terus habis itu lampiran L1 yang untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, apakah lampirannya hanya lampiran L1 tidak, Mbak Nurul? Itu tergantung dari jawaban kita di induk SPT-nya. Nah, jawaban kita di induk SPT-nya nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, apabila pertanyaannya itu
memilih sumber penghasilan. Penghasilan di Kortek itu ada tiga, ya, ada tiga, sehubungan dengan pekerjaan bebas, sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan usaha. Nah, kawan pajak minimal pilih satu, lebih dari satu dulu. Berarti Pak, perbedaan dengan DJP online juga untuk tulisan SPT tahunan di konteks ini kita mulai dari itu Pak ya. Betul, mulai Kita mulai dari dari itu. depan terus terbuka lampirannya ke belakang. Jadi semakin banyak wajib pajak ya, maka semakin banyak pula lampiran yang perlu diisi. Nah baik Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ini ada pertanyaan dari wajib pajak dari Mbak Anggun. Ini langsung kami jawab ya Mbak Anggun. Selamat pagi Pak, izin bertanya mengenai pembetulan SPT 1771 itu bisa diperbaiki lewat konteks? Baik. Situasi. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Anggun. Mbak Anggun. Ya. Jadi untuk pembetulan SPT tahunan 1771 ya, 1771 ini SPT tahunan badan, ya, SPT tahunan badan itu menggunakannya masih dengan DJP online untuk tahun pajak sebelum 2025. Ya, sebelum tahun 2025 itu masih tetap menggunakan DJP online. Jadi apabila pembetulan tahun pajak 2024, 2023 belakang itu tetap menggunakan mekanisme sebelumnya, yaitu menggunakan DJP online melalui e-form PDF. Pokoknya untuk SPT yang kita buat di DJP online, berarti untuk pembetulannya juga di DJP online. Kemudian kalau SPT nanti kita buat di konteks, pembetulannya juga nanti di konteks seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, kan tadi ada tiga sumber penghasilan orang pribadi, dari pekerjaan bebas dan juga usaha. Nah yang perlu disiapin wajib pajak nih Pak, kalau untuk wajib pajak pekerjaan berarti perlu membawa bukti potong dari kantornya Pak ya. Bukti potong. Jadi sebenarnya yang di Bandung di Kortek itu sistemnya udah pre-collected. Oh sudah langsung ketarik Pak Sudah ya. langsung ketarik sebenarnya. Nanti kawan pajak tinggal mengecek nih apakah memang bukti potongnya itu memang saya bekerja di situ atau apakah ini valid atau tidak valid. Kawan pajak tinggal mengeceknya saja. Oh ini valid, berarti tinggal kita cek valid. Apakah mau mengkreditkan atas bukti potong tersebut, silakan. Ya. Untuk wajib pajak yang pekerjaan penghasilannya hanya dari pekerjaan Pak, berarti tidak perlu bawa apa Pak ya? Kan kalau dulu perlu bawa A2 mengisi. Sepanjang datanya udah masuk ke sistem, ya sistem di DJP-nya sebenarnya itu udah masuk di SPT-nya si wajib pajaknya karena pre-collected. Apakah gue jaga-jaga bawa? Ya tidak apa-apa, gue jaga-jaga bawa bukti potong. Oke, nah itu untuk yang kalau dari pekerjaan saja Pak ya. Kalau untuk wajib pajak dari penghasilannya dari usaha, berarti tinggal membawa rekap penghasilan brutonya atau rekap penghasilan kalau misalnya pemajakannya menggunakan PDH final UMKM, berarti ya tinggal membuat rekapan penghasilan bruto UMKM, pajaknya berapa, omset brutonya dari Januari sampai Desember berapa apabila memang menggunakan pencatatan. Nah, kalau misalnya saya memilihnya pembukuan, berarti harus disiapkan laporan keuangan minimal ada neraca dan laba rugi. Nah untuk yang satu nih Pak, untuk dari yang penghasilannya pekerjaan bebas, itu ada yang perlu disampaikan dulu Pak? Nah khusus untuk yang pekerjaan bebas ya, Mbak Nurul, pekerjaan bebas itu yang seperti apa? Seperti wajib pajak, misalnya dokter, notaris, ya, pengacara, atau instruktur yoga, pilates, gitu Pak. Jadi untuk wajib pajak pekerjaan bebas yang menggunakan pencatatan, tidak menggunakan pembukuan tapi pencatatan, dan diwajibkan untuk mengajukan pemberitahuan NBPN. Apa itu NBPN? NBPN itu norma penghitungan penghasilan itu. Ya, jadi kawan pajak pastikan dulu nih, oh iya saya ini termasuk wajib pajak di pekerjaan bebas. Cek lagi apakah saya sudah mengajukan permohonan NBPN. Nah, apabila belum, kawan pajak silakan untuk segera mengajukan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. Karena apa? Karena apabila kawan pajak ini pekerjaan bebas, ternyata kok
belum mengajukan norma penghitungan penghasilan itu nanti dianggapnya menggunakan menyelenggarakan pembukuan Mbak Nurul. Ya, kalau sudah menjalankan pembukuan, ya itu terus nih pembukuan terus, nggak bisa balik lagi ke NPWP. Seperti itu. Berarti Pak untuk yang pekerjaan bebas itu ditunggu sampai 31 Desember Pak ya untuk Desember yang belum NPWP. menyampaikan NPWP untuk segera saja mengajukan pemberitahuan NPWP. Nah, jadi bagi wajib pajak yang tahun lalu merasa waktu mengisi SPK tahunan pakai norma yang 50%, silakan untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPWP di Cortex Pak ya. Nah, itu bisa dilakukan secara mandiri. Kalau untuk menunya sendiri bagaimana Pak? Menunya nanti kawan pajak ya, oh iya nih ternyata saya sebagai pekerjaan bebas, terus ternyata Pak saya kok belum mengajukan NPWP. Silakan kawan pajak, tapi kan sudah punya akun Cortex-nya, sudah punya kode otorisasinya, silakan login. Setelah login nanti kawan pajak ke menu layanan wajib pajak. Layanan wajib pajak diklik, habis itu nanti ada buat permohonan layanan administrasi. Setelah buat permohonan layanan administrasi, pilih yang kode, jadi ada banyak kode, menurut pilih yang AS04. Tapi boleh juga Pak ya kita mencari di situ dengan keyword NPWP. Ya, kita pilih kodenya AS04. Nanti di situ menunya ada pemberitahuan penggunaan NPWP dan pembukuan sales ya. Dipilih, klik, habis itu nanti ada pilihan lagi 0401. AS0401 itu untuk tadi kan ada dan ya. Pemberitahuan NPWP dan pembukuan selkas. Nah, yang 01 ini kawan pajak untuk pemberitahuan penggunaan NPWP. Ya, pilih yang 01 pemberitahuan penggunaan NPWP. Kalau sudah, silakan nanti baru ke terkrit atau terbuat kasusnya, ya, terbuat kasus permohonannya. Kemudian baru nanti kita ke alur kasus, kita inputkan data-datanya. Nah, biasanya diminta itu jumlah omset brutonya, kira-kira jumlahnya berapa ya, kawan pajak inputkan ya, omset brutonya berapa, kemudian tempat pengajuannya dituliskan juga. Kalau sudah, pernyataan simpan. Habis itu nanti karena ini bersifatnya kan pemberitahuan ya, pemberitahuan nggak ada profil seperti itu ya, jadi karena sifatnya itu pemberitahuan, nanti itu bersifat otomatis ya, kita nanti bisa ngecek apakah pemberitahuan saya ini udah fasilitas terkait NPWP ini statusnya apakah udah valid atau belum. Kita nanti bisa mengeceknya ya, di mana di modul portal saya, kemudian ke menu profil saya, kemudian ke tab fasilitas aktif. Kalau dipilih, nanti di situ muncul norma penghitungan penghasilan netonya sudah aktif, berarti kawan pajak bisa menggunakan NPWP. Berarti untuk pelaporan SP tahunan 2025 sudah bisa pakai NPWP Pak ya? Tidak pakai pembukuan berarti? Tidak berarti? pakai pembukuan, sepanjang memang masih di bawah 4,8 dan memang menggunakan pencatatan bukan pembukuan. Ada lagi yang perlu disampaikan terkait NPPN ini Pak? Terkait dengan NPPN, himbauan ya untuk cek ya, untuk cek agar nanti pada saat pengisian SPD tahunan tahun 2025 wajib pajak berhak menggunakan NPPN, silakan cek lagi apakah sudah mengajukan pemberitahuan norma pemberitahuan penghasilan itu atau belum. Kalau belum, mohon untuk segera memberitahukan NPPN. Kurang dari 2 bulan lagi Pak ya? Iya. Berarti harus registrasi akun dulu, pembuatan KO dan pemberitahuan NPPN. Nah baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari kawan pajak, masih dari Bangun. Izin Pak, sudah pernah coba pembetulan di DJP online. Saat mau download e-form hanya loading, tidak pernah berhasil. Sudah pernah coba pindah device tapi tetap loading. Baik, terkait dengan itu kawan pajak, jadi memang untuk pembetulan 1770 ataupun 1771 ya, tahun-tahun sebelumnya itu memang menggunakan DJP online. Kalau misalnya masih terkendala
mohon maaf atas kendalanya, mungkin sedang gangguan ya. Kalau misalnya Pak dicoba-coba kok masih belum bisa, silakan datang ke kantor pajak kita untuk bantu asistensinya. Kenapa kok nggak bisanya seperti itu? Karena memang sempat beberapa kali untuk DJP online karena mungkin ada proses migrasi data Pak ya dari DJP online ke Cortex, jadi mungkin sempat bermasalah waktu Mbak Anggun buatnya. Nah, jadi kalau misalnya tetap seperti itu, Mbak Anggun silakan datang ke kantor pajak terdekat boleh Pak ya? Boleh. Kantor pajak terdekat untuk dibantu pembetulan SPT tahunan 1771-nya. Iya. Baiklah, kami tunggu untuk kawan pajak juga yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di kolom komentar ya kawan pajak. Sambil kita nunggu nih Pak, mungkin Pak Moko ada yang ingin disampaikan lagi Pak terkait SPT tahunan atau MTPM? Nah, terkait SPT tahunan kawan pajak, ya berarti perlu mempersiapkan dokumen-dokumen. Misalnya untuk SPT tahunan orang pribadi, berarti kawan pajak harus mempersiapkan kondisi harta per 31 Desember 2025, ya, mempersiapkan utang kondisi per 31 Desember 2025, terus habis itu mengingatkan juga ke kawan pajak ya, karena sekarang kan banyak marak penipuan Ya. Mbak Nurul ya. Kalau misalnya kawan pajak menerima telepon, menerima WA ataupun menerima email yang dirasa mencurigakan, dan kawan pajak harus memastikan ya kalau email ya harus domainnya pajak.go.id. Dan di Cortex ini tidak ada yang perlu diinstal ya, Mbak Nurul ya. Jadi kawan pajak apabila menerima SMS, oh saya ini ada update data, misalnya update data diminta untuk download atau untuk menginstal sesuatu, kawan pajak jangan direspon ya, jangan direspon terkait dengan itu dipastikan adalah penipuan, karena di Cortex ini sifatnya adalah web based, jadi tidak ada yang perlu di download. Apalagi kalau misalnya nomor tersebut mengirimkan kayak APK Pak ya, aplikasi. Nah itu sangat berbahaya kawan pajak, jangan sampai diklik, jangan sampai di-download Pak ya. Terus kan kalau kita lagi di helpdesk, ada tuh Pak wajib pajak yang kadang bilang kalau si penipu itu minta untuk video call, telepon dan video call. Nah jadi itu jangan sampai diangkat kawan pajak, boleh dipastikan dulu ke nomor konsultasi kami atau bisa langsung ke KPP. Terus konfirmasi apakah memang pegawai ini pegawai pajak atau bukan. Tapi karena sekarang lagi marak Pak ya, kalau sudah mencurigakan langsung di blok aja mungkin Pak ya. Iya. Lebih amannya langsung di blok aja. Oh ya Pak, terkait yang tadi penyisian harta dan juga utang di SPT tahunan Cortex, seperti yang tadi Pak Moko bilang, untuk pengisiannya lebih lengkap Pak ya? Lebih lengkap ya, dibanding DJP online. Jadi kalau di Cortex-nya terkait dengan pengisian harta itu biasanya diminta, kalau di DJP kan hanya mengisi kode, nama harta, tahun perolehan, terus harga perolehan, keterangan. Nah, kalau di Cortex itu lebih detail lagi kawan pajak, kita nanti pilih kode harta, jenis hartanya, tahun perolehannya tahun berapa, terus perolehannya itu dari mana, hasil sendiri kah, ataukah dari utang kah, atau dari waris kah, atau seperti apa. Terus habis itu nanti di samping nginput harga perolehan, juga nginput harga sekarang, nilai sekarang ya. Nilai sekarang, nilai perolehan, nilai sekarang juga harus diinputkan. Terus juga kalau sebelumnya itu ada di kolom keterangannya ada pilihan apakah terkait dengan BPS atau bukan, program pengupaman surat edaran atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, nggak perlu dipilih ya. Jadi memang lebih mendetail. Kenapa kalau lebih detail? Agar datanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk wajib pajak yang PNS, mungkin pengisiannya beda kayak harta di LHKPN Pak ya? Iya. Jadi sudah ada nilai sekarang dan juga nilai perolehan. Nah terus kalau untuk harta di DJP online kan kita tinggal ngeklik harta, terus pilih tuh hartanya apa. Nah kalau sekarang untuk satu kode harta itu ada satu kolomnya sendiri Pak ya? Jadi memang lebih banyak yang perlu diisi, lebih lengkap. Nah ini Pak ada pertanyaan dari
kawan pajak dari Kak Melva Carla. Kakak, kalau saya menikah akhir tahun ini buat pelaporan SPT, apakah harus gabung dengan suami? Pelaporan menikah akhir tahun ini. Iya, menikahnya berarti di tahun pajak 2025. 2025. Nah, untuk SPT tahunannya itu Kalau bagaimana? SPT tahunannya, jadi kawan pajak apabila tadi si istri ya dengan si suami ternyata sama-sama memiliki NPWP, kan NPWP-nya masing-masing, ya harus lapor dua-duanya. Harus Lapor dua-duanya. Berarti kalau kayak statusnya pegawai PNS punya NPWP masing-masing, silakan lapor SPT tahunan masing-masing. Ya, kecuali kalau misalnya saya nih punya NPWP, maksudnya niknya dijadikan NPWP, si calon istri, calon suami juga punya, terus ternyata Pak nanti kedepannya diminta untuk gabung, memilih untuk gabung, ya silakan salah satunya di nonaktifkan. Jangan nonaktifkan dengan alasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya gabung dengan suami. Nah, apabila sudah gabung dengan suami, ya silakan lapor yang lapor si suami. Nah, mungkin terkait pelaporan SPT tahunan untuk istri yang gabung dengan suami atau yang terkait family tax unit, ini akan kita bahas di sesi live berikutnya, Pak ya. Mungkin waktu mendekati pelaporan SPT tahunan akan kita bahas untuk sendiri ya, episode sendiri. Baik kawan pajak, kami masih menunggu pertanyaan dari kawan pajak. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau juga mungkin di luar materi, boleh ditanyakan langsung di komen. Ya, di kolom chat IG ini. Tadi kita sudah bahas 4 Pak ya, registrasi akun, aktivasi akun, penerbitan kode otorisasi, pelaporan SPT tahunan, sampai pemberitahuan penggunaan NPWP. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak terkait 4 materi tadi? Penipuan sudah tadi ya. Ya, penipuan sudah. SPT. Mungkin terkait kelas ini, pajak, terkait kelas pajak ya, terkait kelas pajak. Kita ada kelas pajak tiap Selasa, Rabu, Kamis. Berdasarkan undangan sih Kak Nurul ya, undang terkait kelas pajak. Mungkin mengingatkan mumpung masih live ini Mbak Nurul, cek lagi wajib pajak yang tahun pajak 2024 Mbak Nurul. 2024 saya kok belum lapor SPT. Ya. Nah, cek lagi apabila saya belum lapor SPT tahunan 2024, mohon untuk segera lapor SPT tahunan 2024 di DJP online. Di DJP online karena masih di 2024 berarti di DJP online. Yang sampai tahun depan udah mau lapor 2025, ternyata 2024-nya belum. Jadi kita perlu 2 kali lapor kayak di DJP online untuk 2024 dan 2025 di Cortex. Oh ya kawan pajak, mungkin juga yang tidak sempat bergabung dalam live ini, mungkin nanti nontonnya pas sudah disimpan di video, boleh bertanya langsung ke KPP atau ke nomor konsultasi KPP Pratama Patamobagu. Ini tercantum di home-nya, home IG Pajak Patamobagu yang kawan pajak, silakan langsung bertanya di nomor WhatsApp tersebut. Mungkin untuk kawan pajak yang nonton live ini sudah cukup Pak ya, tidak ada yang ingin ditanyakan di sesi live IG ini. Dan untuk Pak Moko juga apakah masih ada yang mau disampaikan Pak atau cukup? Sudah cukup. Oke, berarti kita sudahi sesi live IG hari ini Pak ya. Nah, terima kasih untuk semua kawan pajak yang telah menyimak dan juga bertanya, berpartisipasi aktif dalam live IG kali ini. Semoga materi dari narasumber dari Pak Moko bisa bermanfaat dan juga mencerahkan wajib pajak sekalian dalam pelaporan SPT tahunan 2025 di tahun depan Pak ya. Nah, tadi bersama Pak Moko kita sudah membahas 4 materi, yaitu aktivasi akun Cortex, penerbitan kode otorisasi DJP,
kemudian pelaporan SPT tahunan, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, bagi wajib pajak yang ingin bertanya, silakan langsung mengunjungi KPP Pratama Kota Mobagu atau bisa menanyakan via nomor WhatsApp yang tertera di IG kami, Pajak Kota Mobagu. Baik, terima kasih kawan pajak atas perhatiannya sudah menyimak podcast kami Bogani Menyapa. Semoga materi dari narasumber kita Pak Moko hari ini bermanfaat untuk kawan pajak dan mencerahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan 2025 Pak ya. Betul sekali. Untuk itu saya Nurul dan juga narasumber Saya Harmoko pamit undur diri. Untuk kawan pajak jangan lupa terus memantau akun Instagram @pajakkota_mobagu untuk mendapatkan informasi terkini seputar perpajakan. Nah baiklah Pak Moko, karena tadi saya buka dengan pantun, kita tutup podcast ini dengan pantun Pak ya. baik. Aura kasih bawa kapak. Cakep. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di podcast Bogani Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.